gadis yang mana yang Allah kasih keturunan yang saleh. Ya, gadis yang mana yang Allah kasih keturunan yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah judul, ya, sebuah tema yang khusus, yaitu mengenai gadis. Ya. Jadi pemikirannya begini, gadis yang mana yang Allah kasih keturunan yang saleh. Ya, gadis yang mana yang Allah kasih keturunan yang saleh. Nah, dalam hal ini saya mengambil kasus, yaitu kasus Maryam yang ada dalam Al-Quran. Bahkan ada surat Maryam di dalam Al-Quran, bisa baca itu. Kita kembali dulu pada sejarahnya Maryam itu. Maryam adalah anak dari Imran. Istri Imran itu ketika mengandung Maryam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi ibunya Maryam itu ketika Maryam dikandung, ibunya berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, ya Tuhanku, aku bernazar, ya, ma fi batni muharrara, bahwa anak yang saya kandung ini ketika nanti lahir dan menjadi orang dewasa, menjadi orang yang muharrar. Muharrar itu artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu doa ibunya Maryam ketika Maryam dikandung. Maka lahirlah anak itu, dan ternyata anak itu perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria. Ya, Maryam ini dari keluarga yang baik-baik, keturunan nabi-nabi. Diasuh oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Dan sejak kecil Maryam ini menunjukkan bahwa dia itu akan menjadi perempuan, akan menjadi gadis yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Maryam ini mempunyai karamah. Karamah itu kalau nabi ya mukjizat, kalau manusia biasa karamah. Jadi Maryam ini ketika dewasa taat betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu beribadah kepada Allah, tidak keluar sembarangan. Yakni ketekunannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrab dalam pemeliharaan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika masuk melihat Maryam di mihrab selalu menemukan rezeki di situ berupa buah-buahan. Ya, di dalam tafsir dikatakan
kalau musim panas, Nabi Zakaria masuk melihat Maryam, buah yang ada di mihrab itu adalah buah musim dingin. Kan tidak mungkin, kok ini musim panas, kok buah yang ada buah musim dingin. Kalau musim dingin, buah yang ada adalah buah musim panas. Ya. Itu karamahnya Maryam. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Wahai Maryam, dari mana? Dari mana rezekimu ini? Buah-buahan ini dari mana? Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Dia buah-buahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa dia duga-duga. Jadi rezeki datang sendiri. Nah, itu ya. Tetapi kenapa Maryam itu kok bisa mendapat karamah seperti itu? Karena dia adalah seorang gadis yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kekhasan ketaatan Maryam ini kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian diberi anak oleh Allah, anak yang saleh, Nabi Isa. Nah, di dalam surat Maryam kita bisa baca bahwa Maryam itu saking taatnya kepada Allah, saking fokusnya untuk beribadah kepada Allah, dikatakan di ayat 16, intabadzat min ahliha makanan syarqiyah. Dia menyendiri dari keluarganya ke sebelah timur Masjid Al-Aqsa. Begitu disebutkan di dalam tafsir. Menyendiri dari rumah keluarganya ke sebelah timur Masjid Al-Aqsa, bikin tempat di situ. Namanya mihrab nanti disebutnya. Fakhtakhadhat min dunihim hijaba. Jadi membuat hijab, hijab itu apa? Batas yang membatasi dirinya dengan keluarganya. Kenapa dibatasi? Karena dia ingin, si gadis ini, Maryam ini, ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di mihrab itu. Nah, ini gambaran saja bahwa gadis yang nanti akan Allah kasih keturunan yang saleh, gadis yang tipe-tipe seperti ini. Ya. Tidak sembarangan keluar, tidak sembarangan kemana-mana, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nah, dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya, maka Allah ingin memberikan dia keturunan yang saleh, tapi dia seorang gadis, tidak punya suami. Seorang gadis. Maka Allah mengutus malaikat kepadanya. Nah, di dalam tafsir dikatakan itu malaikat Jibril. Diutus kepada Maryam. Maryam di mana? Di tempat peribadatannya itu, di sebelah timur Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Quds. Ya. Maryam sendiri beribadah, datang malaikat, utusan Allah Subhanahu wa taala Jibril, ingin memberikan melalui malaikat itu keturunan. Nah, tiba-tiba muncul malaikat itu berupa laki-laki yang sangat sempurna. Terkejut Maryam ini. Ya, berarti Maryam itu sudah dewasa. Sudah umur menikah. Umur yang memang sudah bisa melahirkan. Menjelmalah malaikat Jibril ini menjadi seseorang yang sangat sempurna, yang sangat dewasa. Kaget Maryam. Apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung birrahman kepada ar-Rahman, yaitu Allah, minka, dari engkau, wahai laki-laki. In kunta taqiyya, jika engkau
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan melakukan sesuatu kepada diriku, laki-laki ya. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Apa gambarannya ini? Gambarannya Maryam itu tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Laki-laki yang bukan mahram. Tidak pernah. Sehingga ketika malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki di depannya, berdua-duaan di dalam mihrab, kaget dia. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman dari engkau. In kunta taqiyya, jika engkau memang orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak taat, ya pasti melakukan sesuatu. Kalau taat berarti tidak. Ada juga dikatakan dalam tafsir, maka taqiyya itu sebenarnya nama orang yang jahat, nama laki-laki yang jahat namanya taqi. Ya. Ini Maryam menyangka laki-laki yang datang itu laki-laki yang jahat itu. Maka dia berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Allah dari engkau jika engkau adalah taqi, laki-laki yang jahat itu. Itu ya. Yang jelas Maryam ini kaget, tidak tahu kalau itu malaikat. Dia sangka itu adalah laki-laki yang jahat. In kunta taqiyya. Tapi yang jelas ini menggambarkan bahwa Maryam itu adalah seorang gadis yang memelihara diri, memelihara kehormatan, memelihara nama baik, tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, malaikat itu berkata, ini Rasulullah, saya ini utusan Allah untuk memberikan kamu anak, gulaman zakiyah, untuk memberikan kamu, wahai Maryam, seorang anak laki-laki yang zakiyah, yang soleh. Nah itu. Jadi malaikat ini, laki-laki ini memperkenalkan diri. Ini Rasulullah, saya utusan Allah. Li'ahbalaki gulaman zakiyah, untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang soleh, zakiyah, bersih suci. Ya. Maryam berkata, anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak laki-laki? Walam yamsasni bashar. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang dewasa. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang soleh? Walam aku bagia, dan bukanlah saya ini gadis yang pezina. Nah, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak yang saleh? Nah, ayat ini, ucapan Maryam ini menunjukkan bahwa Maryam itu betul-betul seorang gadis yang memelihara diri, tidak sembarangan berhubungan dengan laki-laki. Tidak sembarangan bergaul dengan laki-laki. Dari jawaban ini, anna yakunu li ghulam, bagaimana saya bisa melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh, walam yamsasni bashar, saya tidak pernah disentuh laki-laki yang dewasa. Walam aku bagia, dan saya tidak, bukanlah saya seorang gadis pelacur. Ya. Itu khasais, kekhususan daripada Maryam, seorang gadis. Maka ketika mau melahirkan, malu, tapi mau melahirkan, bagaimana caranya ini? Sangat sulit. Mau melahirkan tapi malu, tidak punya suami. Sedangkan dia dari keluarga, Maryam itu dari keluarga yang terhormat. Fantabadat mihi makanan wajah akhal makhadu ila jid'in nakhlatih. Maka dia pergi ke bawah pohon kurma. Orang kalau mau melahirkan kan panggil orang bisa bantu, panggil suster, panggil apa. Dia tidak mau melahirkan, pergi sendiri ke bawah pohon kurma. Di situ dia melahirkan. Ya. Apa dia bilang di situ? Ya laitani, ketika dia
mau melahirkan, ada sakit, sendirian, di bawah pohon kurma, menderita. Apa dia bilang, Maryam? Ya laitani, andai kata, mittu qabla hadha, saya mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiyan, pasti aku dilupakan orang, tidak diingat-ingat orang lagi, lupa seperti aku, seperti tidak ada. Nah, inginnya seperti itu. Ini semuanya menunjukkan bahwa Maryam itu seorang gadis yang baik. Ketika ditimpa musibah itu, ya kita katakan musibah, padahal sebenarnya itu dari Allah, bukan musibah. Tetapi sebagai manusia biasa itu musibah sangat memalukan. Maka Maryam sangat malu. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis yang betul-betul suci, memelihara diri. Ya laitani mittu qabla hadza, andai kata saya mati sebelum ini. Dia mau melahirkan itu. Menderita sakit mau melahirkan. Ya laitani mittu qabla hadza, andai kata saya mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan saya dilupakan orang. Nah, itu. Ini semuanya menunjukkan bagaimana karakter atau sifat-sifat gadis itu yang memelihara diri. Dan ternyata gadis yang memelihara diri, taat kepada Allah, memelihara kehormatan, memelihara nama baik, memelihara kesucian diri, ternyata itulah gadis yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengarahkan video ini kepada gadis-gadis muslimin. Ya, gadis-gadis muslimin, kita sekarang memerlukan keturunan yang baik-baik, yang saleh. Semestinya gadis-gadis itu memelihara diri, memperbaiki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat beribadah, tidak keluar sembarangan, tidak bergaul sembarangan, tidak bergaul bebas. Karena ternyata yang Allah berikan anak yang saleh itu adalah gadis yang memelihara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memelihara kesucian diri, menjauhi maksiat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pemikiran bagi gadis-gadis kita muslimin. Pelihara diri. Pelihara diri. Kita memerlukan keturunan-keturunan yang saleh untuk masa depan umat Islam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nah, tapi terakhir saya sebagaimana biasa ingin memberikan pelajaran bahasa Arab sedikit. Ada kalimat atau ungkapan di dalam bahasa Arab yang diucapkan oleh Maryam, yaitu a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. A'udzu berlindung, ini berpasangan dengan bih. A'udzu bih, berlindung kepada Tuhan Ar-Rahman. Terus ada min. Min, ini berlindung. Jadi begini. A'udzu bi min. Ya. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi ar-Rahman, ini Allah ini. Minkah, dari engkau. Dan kalau a'udzu minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi itu susunan ungkapannya seperti itu bahasanya. A'udzu billah atau birrahman, terus ada minkah, kepada dari engkau. Saya berlindung kepada Allah yang Rahman dari engkau, jika kau orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang kedua, ya laitani, ini. Ya laitani. Ya laitani itu kita ucapkan kalau kita berangan-angan,
dan angan-angan itu tidak mungkin tercapai. Ya, maka kita katakan ya laitani, andai kata aku. Itu angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Ya laitani, andai kata aku mittu qabla hadza, mati sebelum ini. Ya tidak mungkinlah, karena dia masih hidup. Tapi berangan-angan andai kata aku mati sebelum ini, wa kuntu nasyan mansya, dan saya dilupakan orang. Itu lebih baik baginya daripada hidup melahirkan anak tanpa suami. Jadi apa ini? A'udzubillahman min, ini ya. Terkib dalam bahasa Arab disebut terkibnya seperti ini. Ya laitani, ungkapan tentang angan-angan yang kita inginkan tapi angan-angan itu tidak bisa tercapai. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.